wayang mau dimusnahkan. Maksudnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam satu Nusantara. Oke, kembali lagi di Raden Diko TV bersama saya Raden Diko, salah satu owner dari channel YouTube Raden Diko TV. Oke, alhamdulillahirabbil puja dan puji syukur tansah kelimpahaken wonten Gusti Allah Subhanahu wa taala, karena limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang sehat walafiat dan tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tansah kelimpahaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya dan wonten yaumil kiamah kita angsal syafaatipun. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, bersama lagi di Raden Diko TV, channel YouTube yang mengedukasi panjenengan soal budaya, khususnya budaya wayang kulit. Semoga dengan adanya channel kami, semoga jenengan bisa berkenan dan juga semakin terinspirasi dan semakin melestarikan budaya Jawa Nusantara, yaitu wayang kulit. Selain itu di sini juga melayani jual beli peralatan kesenian pedalangan, yaitu dari wayang kulit, wayang kertas, wayang kulit split, dan juga peralatan pedalangan seperti keprak, cempolo, ataupun bahkan buku-buku pedalangan dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang mau beli bisa cek di bagian atas ini ataupun di bagian running text. Oke, matur nuwun. Oke, kembali lagi dulur-dulur pecinta budaya. Di kesempatan baik hari ini saya tidak akan membuat konten tentang soal edukasi budaya khususnya wayang kulit, tetapi kita mau mengkomentari ataupun merespon salah satu masalah yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia. Salah satunya adalah pernyataan bahwa wayang mau dimusnahkan. Ini diutarakan oleh salah satu pendakwah dari salah satu organisasi, yaitu Pak Khalid Basalamah. Nah, dikutip dari YouTube Yufid, dari beliaunya sendiri, Khalid Basalamah sendiri menyatakan bahwa wayang itu harus dimusnahkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Ini sangat menyakiti hati para orang-orang yang ada di situ. Contohnya nggak jauh-jauh, yaitu saya sendiri. Nah, saya sendiri sebagai seniman sendiri, walaupun saya belum menjadi seniman yang ampuh, saya sendiri terasa sakit di hati saya. Karena apa? Wayang yang sudah kita perjuangkan dari titik awal sampai sekarang, dari sebelum COVID dulu sampai sekarang, itu diharam-haramkan. Nah, yang saya garis bawahi bahwa kalaupun haram untuk mereka,
untuk lingkup mereka, saya tidak akan, dan juga teman-teman semua para seniman dan juga para pecinta Nusantara tidak akan terganggu. Nah, yang terganggu ketika statement itu sudah dikatakan di media sosial itu. Ketika statement itu sudah merebak di media sosial dan yang melihat itu para pelaku gitu. Dan yang dikatakan bahwa seniman itu harus tobat. Loh, tobat di tobatnya yang mana gitu. Sepertinya Pak Khalid Basalamah itu kurang literasi gitu, kurang membaca, ataupun gurunya beda. Nah, kalaupun gurunya beda tidak masalah, cuman kita harus menghormati gitu. Seperti semisal harokahnya NU dengan harokahnya Muhammadiyah itu berbeda. NU itu dari segi pembelajaran, kalau harokahnya dari Muhammadiyah itu dari pergerakan. Loh, yang benar yang mana? Semua benar gitu. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau Anda mengkafir-kafirkan gitu, mengharam-haramkan. Salahnya apa para seniman kepada jenengan semua? Tidak ada kan? Nah, dan juga kalau kalian tahu bahwa kalau tidak ada para wali songo yang mau menginjakkan kaki ke Jawa, tidak akan ada yang namanya Islam. Bahkan para sesepuh-sesepuh dahulu, runutlah kalau sampean punya nasab, lihatlah nasab Anda itu sampai sejauh mana. Pastinya tetap pada era-era sebelum Islam. Nah, ketika wayang produk dari para wali, kenapa saya kok berkata seperti itu? Banyak kok video-video YouTube yang mengatakan kalau sekarang nggak usah belajar, sekarang ada Google, ada YouTube, ada apa saja, semua media sosial banyak. Kenapa yang diserang wayang? Kenapa yang diserang budaya? Gitu loh. Sampai lihat saja track record dari para wali. Dari Syekh Jumadil Kubro, dari Syekh Sunan Kalijogo, Syekh Malaya, dari Syekh Subakir. Dulu zaman tidak belajar dari itu, tidak melihat literasi, tidak membaca, ataupun gurune beda gitu loh. Kalau gurune beda nggak masalah, cuman harus menghormati gitu. Selain itu zaman itu gini, zaman belajar lah gitu loh. Kalau sampean belum mempunyai ilmu seperti itu, belajarlah dari para kiai-kiai, para ulama-ulama terdahulu, seperti kiai-kiai NU. Tanya aja, jangan cuma dari Google aja nyomotnya gitu aja gitu. Google aja juga banyak yang mengatakan bahwa nasab keturunan para wali songo itu turun kepada kiai-kiai. Tanya aja. Saman nggak pernah merasakan susahnya ketika para wali itu melestarikan ataupun menanamkan sisi-sisi islamisasi ke Indonesia. Dulu saya Subakir, saman percaya gaib atau tidak, saya tidak masalah. Dulu saya Subakir berjuang di tanah Jawa, menanamkan filosofi Islam di tanah Jawa itu sampai musuhan dengan para jin setan penunggu di tanah Jawa ini. Dulu tanah Jawa ini angker. Sama lihat literasinya aja. Saya Subakir diutus sama siapa? Dari kerajaan Ngerum. Ngerum kalau enggak salah apa Turki Utsmani apa mana saya belum paham. Nah, tapi itu sudah ada. Literasinya sudah ada. Kenapa kok sama enggak baca gitu? Sama enggak baca. Ataupun sengaja untuk membolak-balikkan fakta gitu, bahwa Wali Songo tidak ada. Loh, kalau tidak ada,
Banyak kok bukti-bukti petilasan, makam, peninggalan berupa ilmu seperti keris, seperti wayang, itu peninggalan loh. Kalaupun ulama-ulama itu tinggalannya kitab, kiai juga punya kitab loh, Wali Songo juga punya kitab. Kirain nggak punya kitab? Gitu loh. Jangan menyalah-nyalahkan, baca dulu. Kalau nggak tahu, masuk aja ke NU udah, ataupun ke Muhammadiyah lah udah, gitu loh. Lihat literasi, lihat dibaca dulu sebelum ngomong. Berbeda ndak apa-apa, cuman masalahnya sampean itu bertarung dengan para putu-putune para Wali Songo gitu loh. Maksudnya bukan putu ataupun terah langsung, tapi putu ilmu gitu loh. Wayang ini loh, coba ini kurang se-Islam mana gitu loh. Wayang ini universal, jangan sampean kotak-kotakan gitu loh. Bahkan sampean ngomong bahwa ini produk dari mana, enggak. Ini sangat apa istilahnya, sangat universal sekali. Dari zaman Hindu Buddha abad 8 itu wayang sudah dikenal gitu loh. Zaman Kediri, zaman Majapahit, wayang ini sangat terkenal sekali. Bahkan diukir-ukir dalam candi, semisal Candi Suko, lihat aja. Candi Borobudur, ada Ramayana, lihat saja, ora usah tak omongno. Gitu loh. Bahkan di Candi Suko ada cerita yang namanya Durgaruwat. Baca aja. Nggak usah saya ngomongin secara banyak. Gitu loh. Dilihat. Wayang aja dibuat untuk para bangsawan, para penganut Hindu dan Buddha dulu, itu juga dimanfaatkan. Bahkan sampai Islam masuk, wayang juga dibuat, bahkan dibuat sedemikian rupa. Sama belum ngerti perdebatan dahulu. Dulu para Wali Songo itu juga dua versi, ada yang tidak menghalalkan budaya, ada yang menghalalkan budaya. Loh, sampean pilih yang mana? Yang tengah-tengah no. Gitu. Seperti Sunan Kalijogo semisal, mengubah wayang yang dulu sangat-sangat realistis sekali. Bahkan manusia wayang dahulu itu gambarnya bukan seperti ini. Kapien. Dahulu wayangnya matanya dua gitu. Ya seperti raganya manusia itu. Nah sekarang dimodifikasi, wayang dibuat miring, tangannya panjang biar nggak seperti manusia. Ya kakinya seperti ini. Nah sama lihat seperti ini itu. Jadinya gini, bukan gini seperti manusia pada umumnya. Itu dibuat cacat. Sama nggak ngerti yang namanya gambar karikatur. Nah itu loh. Sama lihat lagi kepintaran, kecerdasan dari para wali. Ini, sama lihat, ini tatan, ini apa? Ini kalau sampean lihat seperti ini, tatan seperti ini. Sebenarnya ini wayang ini dirusak, dibolong-bolong. Biar apa? Biar nanti kalau kita gambar itu tidak diberi nyawa dan besok seperti Islam dahulu. Maksud saya seperti ini. Wayang ini dibolong-bolong ini agar tidak menyerupai manusia ataupun makhluk pada umumnya. Digawe cacat, dibuat cacat. Sengaja perwali itu. Biar dari segi syariahnya Islam itu bisa diterima gitu loh. Sama belum tahu filosofi seperti Puntadewa ini. Puntadewa itu apa? Yudhistira itu apa? Benar, seratnya dari Hindu, tapi digubah lagi oleh para Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Puntadewa ini adalah simbol dari syahadat. Kenapa kok syahadat?
dia punya Jamus Kalimosodo. Jamus Kalimosodo itu apa? Adalah pusakanya Puntadewa sendiri yang membuat negaranya Ngamarta itu bisa damai sampai sekarang. Nah, di dalam Jamus Kalimosodo itu ada kalimat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini belakang saya ini. Ini Bima. Bima itu simbol sholat. Kok sholat, Mas? Bima itu punya kuku, namanya kuku Pancanaka. Pancalima naka tajam. Sholat itu ada berapa waktu? 5 kan? Sama. Bima itu tidak bisa duduk. Artinya apa? Sholat itu harus ditegakkan. Banyak sekali. Arjuna, simbol dari puasa. Makanya Arjuna itu punya 3 keutamaan. Salah satunya adalah dia sangat gentur topo bratane, yaitu dia sangat suka sekali dengan berpuasa. Ini sejalan dengan puasanya orang Islam. Belum lagi Nakula Sedewa, ini adalah penyempurnaan dari zakat dan haji. Semua berkumpul menjadi satu, menjadi Pandawa. Jadinya Pak Ustadz, kalau sampean belum ngerti literasi, sampean belum baca, ojo omong sak karepe dhewe. Gitu loh. Saya nggak habis pikir, apakah sampean itu pancen belum pernah tahu literasi bahwa budaya itu yang buat itu para wali, ataupun jenengan itu ancen sengaja untuk merusak budaya agar orang-orang tidak mengenal wayang gitu. Kalau sampean berkata bahwa dalang-dalang harus tobat, yang suka harus tobat dan harus tobatan nasuha. Loh, seperti Anda saja yang menilai baik dan buruknya manusia. Kita juga Islam kok. Saya Islam, KTP saya Islam. Gitu. Banyak kok dalang-dalang lainnya yang Islam. Ya Ki Haji Anom Suroto, Ki Haji Mantep Sudarsono, itu pionir-pionir dalang. Waraknya ataupun pituturnya ya Islam. Lah kenapa kok kafir kan? Jenengan kafir-kafir kan? Apakah jenengan tidak takut? Saya pernah dengar katanya para kiai, siapa yang mengkafirkan sesuatu orang ataupun semua makhluk ataupun salah satu makhluk ataupun salah satu orang, tetapi dia tidak kafir ataupun dia tidak seperti yang dia sampaikan, maka panggilan kafir itu akan kembali ke penyebutnya sendiri. Dulu zaman sinau, saya ngerti literasi Anda itu masih belum ngerti soal budaya gitu. Sebenarnya banyak sekali kok yang mau saya sampaikan. Cuman apakah ini nanti kalau kita terus-teruskan, faham-faham Anda ini kebanyakan ini melarang adanya budaya dan lain-lain. Nah kalau gitu, jangan hidup di sini. Hidup aja di negeri orang lain. Sampai mau mengorbankan darah para cucu-cucu leluhur kita hanya untuk kepentingan agama yang sempit seperti sampean. Belajar dong. Agama itu bukan untuk memusuhi. Agama bukan untuk memerangi, tapi untuk merangkul, untuk mengasihi, untuk menyayangi semua orang. Seperti itu dong. Bahwa yang paling utama di Nusantara, di Indonesia ini, salah satu berdirinya Indonesia ini karena adanya kekuatan budaya. Kalau sampean semua masih berkokoh dengan faham yang tidak sejalan dengan misi Pancasila dan UUD 1945,
sampean akan menjadi musuh semua orang. Sampean hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, bahkan buang kotoran pun di tanah Indonesia. Kenapa kok sampean malah tidak mendukung budaya Indonesia? Sampean malah mendukung budaya dari negara lain. Kenapa? Ayolah saling menghargai, saling toleransi. Apa sih sulitnya untuk bertoleransi? Nggak ada sulitnya kok. Dengan cara kita apa? Dengan cara kita itu saling lenggono. Aku ini hidup di mana? Aku ini dengan siapa? Kalau sampean hidup di Arab, monggo silahkan berkata seperti itu dengan para pengikut faham sampean semua. Tapi kalau sampean hidup di sini, ya manut peraturan di sini. Itu. Sampean pernah ngerti bahwa belum lama penghinaan suku Dayak dan suku Sunda itu sudah menyakiti ratusan bahkan ribuan para masyarakat Indonesia. Apalagi sampean menyentil suku Jawa. Walaupun sampean mau maaf 1000 kali pun, tapi jalur hukum yang saya minta, yang kami minta, monggo para penikmat budaya, para pecinta budaya yang sampean dihidupi oleh budaya itu sendiri, sampean bisa hidup karena budaya, monggo kita jangan mengalah. Sudah berulang kali kita dihina, sudah berulang kali kita di judge salah oleh orang lain. Mau sampai kapan? Monggo jalur hukum harus diteruskan. Monggo yang berwenang, yang bisa mengerti hukum, monggo silahkan. Saya dukung sebaik-baiknya. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak terima kalaupun budaya ini harus dihancurkan cuman karena egoisme keagamaan. Karena agama yang saya anut, Islam, itu bukan seperti itu. No. Gus Dur, presiden kita, mengajarkan pluralisme kepada semua rakyat Indonesia. Sampai Konghucu pun dimasukkan di Indonesia. Mereka juga rakyat Indonesia. Salahnya apa? Hargailah Indonesia. Kalau sampean masih mau makan di tanah Indonesia, masih mau minum, bahkan sampai mati pun dikubur di Indonesia, jangan sampai keluar kata-kata yang menghina kepada budaya yang ada di Nusantara. Kita Islam, kita berbudaya dengan teknologi. Hidup akan menjadi mudah. Dengan seni, hidup akan menjadi indah. Dengan agama, hidup akan semakin terarah. Sudahi perpecahan, ayo kita sambung persaudaraan. Billahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, sagung dumadi.